Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita masih membahas permainan Alireza Firoza berhadapan dengan Magnus Carlsen di partai Grand Final turnamen online Champions Chess Tour Julesburg Grand Slam Cup 2023. Habis turnamen Champions Chess Tour ini kawan, ada turnamen online lainnya yaitu Speed Chess Championship. Tentu saja pemain-pemain kelas kakap seperti Carlsen, Nakamura, Ding Liren juga bermain di turnamen online itu kawan. Dan kita tunggu saja aksi-aksi dari Grandmaster kelas atas kawan di Speed Chess Championship turnamen online yang ada di chess.com itu beberapa hari lagi kawan. Dan game dari Alireza Firoza versus Magnus Carlsen di partai Grand Final yang akan kita bahas ini adalah game keempat permainan rapid 15 menitan. Setelah sebelumnya di partai final, Magnus Carlsen ini menghajar Alireza Firoza kawan 3-0 tanpa balas. Tapi di Grand Final, Alireza Firoza ini sempat menyulitkan Magnus Carlsen yang memaksa ke permainan Armageddon kawan, yaitu pada game keempat ini. Di mana Alireza Pegang Putih mengawali dengan pion raja pion E4 dan sisilah defense balasan dari Magnus Carlsen. Setelah kuda F3, pion E6 variasi Prancis dari sisilah defense. Dan game keempat ini kawan, Alireza tidak mencoba permainan terbuka seperti pada game kedua. Tadi langkah-langkahnya sedikit saya jelaskan kawan bahwa Alireza Firoza ini memilih dengan pion B3 variasi Western attack. Dan Carlsen langsung dobrak petak pusat kawan. Dan di sini tidak langsung diterima, memilih keluarkan gajah tempo skak dan diblokade oleh gajah D7 dan diterima langsung oleh Alireza. Diambil balik oleh kuda dan berikutnya kawan, di sini Magnus Carlsen mulai tertekan di awal pembukaan, rokade oleh Alireza Firoza menyiapkan benteng di lajur yang terbuka penuh di lajur E, sedangkan dua perwira hitam ini di sisi raja masih butuh 2 tempo agar rajanya bisa rokade. Setelah kuda F6 dari Magnus Carlsen ada benteng E1 skak memaksa gajah blokade diikuti dengan langkah menteri E2. Dan raja hitam tidak akan berani meninggalkan untuk rokade lagi. Sementara Magnus Carlsen tertunda untuk bisa rokade, tertahan di pusat rajanya sementara waktu kawan. Dan di sini untuk memperkuat posisi gajah ada kuda F8 kemudian manuver sampai petak G6 bisa jadi pilihan kawan. Magnus Carlsen memilih dengan benteng C8, idenya diangkat bergeser ke lajur E nanti kawan. Seumpama dengan kuda F8 dan nanti akan bergerak ke petak G6, balasan yang akan dilakukan oleh putih kemungkinan kuda ke E5 ini kawan untuk menghadang pergerakan kuda G6 dan nanti gajah tetap akan tertawan. Mungkin menteri akan bergerak ke petak C7 ini kawan dan bisa dilanjut dengan langkah gajah B2 dan selanjutnya. Memilih dengan langkah benteng C8 Magnus Carlsen di sini dan di sini dicegah oleh Alireza dengan gajah A3. Tidak berani benteng diangkat naik kawan. Dan salah satu untuk memperkuat posisi gajah masih tetap kuda F8. Carlsen memilih langkah yang lain yaitu pion A6. Salah satu pilihan terkuat juga ketimbang benteng langsung diangkat naik. Karena kenapa? Karena ada ide kuda ke petak D4 dan coba memberikan sokongan bagi menteri kawan untuk sikat gajah yang ada di petak E7. Benteng sudah tidak akan berani digeser ke petak E6 ini. Posisi benteng juga terancam. Kalau pion ambil kuda langsung, maka gajah pukul gajah gantinya tempo ancam menteri dan discover nanti, discover check, open skak, kuda hitam bisa jatuh kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi di sini Magnus Carlsen memilih dengan pion A6 terlebih dahulu. Dan pion C4 tantang Alireza Firoza ditolak dengan langkah kuda F8. Di sini kuda E5 untuk persiapan menjaga posisi kuda yang ingin lompat ke petak G6 kawan. Salah satu pilihan terkuat lainnya pada posisi ini kuda ini bergerak ke petak D4. Sama idenya seperti tadi. Kalaupun di sini ada kuda bergerak ke petak G6 untuk tetap memperkuat gajahnya dari ancaman kuda yang manuver-manuver kawan. Kuda akan tetap ke petak F5, tetap kalau rokade gajah ini akan jatuh juga. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini memilih dengan langkah kuda ke E5 dan pion D4 bagusnya didorong kawan untuk mencegah pergerakan pion D4 ini kawan. Dan menjadikan diagonal gelap ini akan tetap tertutup nantinya. Memilih dengan langkah kuda G6 dan sekarang pion D4 bisa dilanjutkan oleh putih. Memilih dengan kuda C3 melanjutkan pengembangan. Sudah kehilangan tempo serangan, inisiatif serangan putih di sini kawan. Ada pion D4, tujuannya adalah nanti jika diterima di sini kawan, maka tetap gajah pukul gajah, tapi terlebih dahulu kuda pukul kuda kawan, bukan gajah pukul gajah terlebih dahulu dan gajah berikutnya bisa jatuh. Umpama di sini kawan, respon hitam dengan pion D pukul pion C4 saran dari Stockfish,
maka kuda pukul kuda juga, gajah ini juga bisa jatuh kawan, diambil balik, kemudian gajah akan ambil pion yang ada di peta C5, kuda dalam tekanan berat. Mungkin kalian mencoba backup dengan langkah kuda ini mundur ke peta G8. Di sini bisa melanjutkan dengan langkah kuda ke A3 untuk coba rebut satu pion ini. Kita kembali ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah pengembangan kuda C3 dan akhirnya Magnus Carlsen tahu posisi kelemahan putih, dorong pionnya untuk mendapatkan ruang ancam kuda. Kuda bergerak ke A4, raja bergeser ke F8. Pilihan terbaik agar gajahnya ini leluasa bergerak lagi kawan. Dan persiapan mungkin bermain dengan pion hanya keluarkan benteng lewat lajur H. Di sini menteri F3, lanjut Alireza Firoza. Pion B6 salah satu pilihan terkuat untuk menghindari tekan menteri kawan, tapi memilih dengan langkah gajah D6. Coba tekan kuda. Kuda mundur ke D3, baru sekarang pion B6. Pion B4 tantang Alireza, diterima, diambil balik menggunakan kuda, menggunakan gajah tadi yang terkuat kawan, dan di sini Carlsen sikat saja kuda B4. Diambil balik oleh gajah skak, raja bergeser ke G8. Sudah sangat jelas, pion ini siap dimainkan, menunggu waktu yang tepat kawan agar benteng segera bisa keluar. Menteri bergeser ke B7, coba ancam pion. Ada benteng B8, perkuat posisi pion B6-nya. Di sini menteri ambil pion A6 dan Magnus Carlsen akhirnya mempunyai kesempatan untuk membuka jalan bagi benteng dengan pion H5 terlebih dahulu. Kuda B2, pion H4, buka baris kelima kawan agar bentengnya bisa segera diangkat di baris kelima. Pion H3, di sini kuda F4, tadi ada opsi yang lain langsung benteng dikeluarkan, tapi kuda F4 terlebih dahulu. Ada menteri ke B5, langkah yang kuat lainnya menteri bergerak ke A3 kawan. Di sini menteri bergerak ke B5, benteng H5 serang menteri. Ada benteng E5 tantang Alireza, ditolak dengan langkah menteri C7, benteng pukul benteng. Diambil balik oleh kuda, kemudian benteng E1 dikeluarkan Alireza. Apakah nanti persiapan meluncur ke baris belakang ancaman skak, pertukaran benteng kawan. Di sini menteri bergerak ke B7, ancaman skak mat, dan menteri bergeser ke lajur G, perkuat posisi pion G2-nya. Kalau dengan benteng terlebih dahulu, benteng pukul benteng, ambil balik oleh menteri, raja bergeser ke peta H7, mungkin pion F3 untuk blokade ancaman skak mat kawan. Permainan masih dirasa cukup seimbang atau masih level. Menteri bergeser ke G5, antisipasi skak mat dari Alireza Firoza. Menteri ke C6, dan di sini ada pion D3 untuk perkuat posisi pionnya kawan. Benteng E8 tantang Magnus Carlsen dan diterima Alireza, diambil balik oleh menteri. Kemudian gajah D2 reposisi untuk sikat kuda di peta F4 dan kuda ke E2 merupakan pilihan terkuat kawan. Tapi memilih menterinya ke E2. Baku hantam, mungkin baku hantam dan menteri hitam mendapatkan kuda di sini kawan. Permainan bisa level materi. Tapi terlebih dahulu di sini setelah baku hantam kawan, menteri mendapatkan tempo skak untuk mendapatkan satu pion kawan. Alireza skak, menteri D8, raja 7, menteri ambil pion H4 skak, tempo lagi kawan. Raja mundur ke G8, menteri ambil kuda F4, menteri hitam ambil kuda B2. Sementara Alireza unggul 2 pion kawan. Masalahnya di situ. Raja bergerak ke H2, pion G6 berikan ruang. Kalau tadi menteri ambil pion yang di sini, pion di sini bisa jatuh juga kawan, ataupun juga pion yang di sini bisa jatuh kawan. Pion G6 membuat langkah menunggu ataupun juga membuka ruang sebanyak mungkin bagi pergerakan raja. Menteri B8 skak, raja H7, dan di sini kawan pion didorong maju oleh Alireza Firoza. Kalau diambil ya menterinya jatuh. Pion B5 ditolak. Pion C6 segera promosi kawan. Menteri ambil pion F2, berada pada ruang yang dimana nanti bisa melakukan skak-skak yang berulang-ulang, berharap bisa remis kawan. Menteri bergerak ke D6, berikan ruang jalan bagi pionnya agar menteri tadi tidak terblokade mengawasi diagonal ini. Menteri bergeser ke lajur C, pion terus didorong. Menteri ke C1 untuk mendapatkan posisi serang yang bagus diagonal ini, ada kesempatan yang melakukan skak-skak berulang dan tetap mengawal lajur C. Kalau menteri meninggalkan petak gelap ini kawan, Carlsen akan melakukan skak-skak yang berulang yang memaksa bisa remis. Pion A3 membuat langkah menunggu kawan, hentikan juga laju pion di sini.
pion G5 lanjut Magnus Carlsen. Di sini ada menteri ke E5, raja hitam G6, menteri E4 skak, raja bergeser ke H6, menteri ke E5 kembali pada diagonal gelap kawan. Raja bergeser ke G6, di sini menteri ke D6. Langkah kesalahan kawan, di mana permainan kembali level yang terkuat dengan pion H4 di sini. Kalau diterima seperti ini kawan, nah posisi pion sekarang terpisah-pisah, tidak lagi bisa dikoneksikan di lajur F dan di lajur G. Bisa ambil, atau maksud saya ke petak E4 skak terlebih dahulu, yang memaksa mungkin mundur raja kawan ke petak G7. Nah di sini kawan bisa melakukan skak. Atau tadi kawan di sini bergerak ke peta atau ke lajur H, bisa mendapatkan pion yang di sini nanti kembali lagi pada diagonal ini kawan. Memilih dengan menteri mundur ke D6 skak, blokade oleh pion F6, menteri ke G3, raja F7, mulai mendekati pion putih di sini. Pion H4 diterima, menteri mundur lagi ke petak D6, raja G6, raja naik ke H3, menteri H1 skak, blokade oleh menteri ke C1, menteri putih kembali ke D6, menteri hitam kembali, tidak diblokade. Kalau blokade riwa-riwi dan permainan bisa berakhir remis kawan. Alireza Firosa mengambil resiko meninggalkan pionnya kawan, raja G4, pion jatuh, raja ambil pion H4, dan sedikit saya percepat karena skak-skak saja di langkah berikutnya ini, dan menteri E2. Di sini ada trik kecil kawan. Kalau pion ini dipromosikan menjadi menteri, salah satu opsi juga nanti putih juga akan kehilangan menteri kawan karena melakukan skak di sini hitam dan menteri yang di sini jatuh. Alireza mempromosikan pionnya menjadi kuda kawan. Dan di sini menteri F2 skak. Raja bergeser ke E4 dan menteri ke F5 merupakan opsi yang bagus yang terkuat. Raja ambil dan di sini kalian bisa melanjutkan ambil kuda langsung. Tapi memilih menteri ke E2 skak. Ini membuat putih mempunyai alasan pergerakan rajanya lebih cepat untuk bergerak kawan. Tadi melakukan kesalahan lagi, Magnus Carlsen, menteri G4 jadi opsi untuk mempercepat mendapatkan kuda. Tapi memberikan alasan lagi bagi Raja Putih untuk aktif kawan. Dan baru berikutnya ini kuda jatuh oleh Magnus Carlsen. Tapi sayangnya pionnya juga jatuh kawan. Raja ke H5, menteri E5 skak, raja G4, sedikit saya percepat kawan. Di sini Magnus Carlsen kehilangan pionnya lagi dan Alireza mempunyai 2 pion. Di langkah ke-66 ini sudah sangat jelas kawan, secara teoritis tidak ada kata remis. Magnus Carlsen hanya bisa berharap Alireza Firosa mau slip atau blunder besar. Sedikit saya percepat di sini. Magnus Carlsen masih ngeyel dan tentu saja ya langkah-langkahnya melakukan skak terus-menerus kawan. Itulah opsi terbaik bagi hitam. Tapi secara teoritis perhitungannya tak mungkin kawan berakhir remis. Bisa mendapatkan 1 pion Magnus Carlsen kawan dan mencoba melakukan skak-skak yang berulang. Dan di sini Alireza blunder raja F7 yang terkuat ke petak G5 kawan ataupun juga ke petak G6 saja. Tapi blunder raja F7, saya tak perlu menunjukkan ke sini nanti jadinya apa, silakan kalian otak-atik sendiri. Raja F7 dan kesempatan untuk bisa mendapatkan remis adalah raja maju kawan ke petak D5. Silakan kalian otak-atik, kalian lanjutkan kawan. Di sini melakukan skak menteri H5, raja G7, skak lagi, bergeser, skak lagi, diblokade dan bergerak ke pusat ke C5, pin pion kawan. Di sini menteri E6 skak. Biasa kawan, dalam kontrol waktu yang sudah mepet, permainan endgame yang terlihat begitu sederhana, masih saja melakukan kesalahan kawan. Yang terkuat tadi di sini menteri ke petak E4 kawan. Kalau ingin melakukan skak ataupun ke petak F7. Tapi memilih ke petak E6 skak. Dan pilihan terkuatnya adalah raja bergerak ke B5. Carlsen menarik mundur raja ke C3. Raja putih E7. Raja hitam mundur ke B2. Menteri E4, raja A1, dan raja putih E6. Sedikit saya percepat, permainan mereka berdua pada game keempat ini cukup panjang kawan. Carlsen masih berusaha melakukan skak-skak yang terus-menerus. Giliran sekarang Alireza melakukan skak-skak untuk mendapatkan increment kawan sebelum memindahkan rajanya. Giliran Magnus Carlsen di sini. Dan sedikit lagi, 1 petak lagi, pion bisa promosi kawan.
Raja F7, Menteri F4 skak blokade, Menteri C4 skak, Raja mundur bergeser ke petak G7, Menteri C7 di sini, Menteri mundur untuk kawal pionnya dan blokade di sini kawan. Di sini Menteri melakukan skak lagi, Menteri bergeser, giliran putih melakukan skak, bergeser, skak lagi, bergeser, dan Menteri A4 skak lagi, bergeser, G4 skak, Raja mundur ke F1, sekali lagi skak kawan, Raja ke G1, dan Raja putih mulai aktif. Menteri hitam giliran melakukan skak, Raja F7, giliran Magnus Carlsen sekarang mengejar Raja, blokade oleh Menteri, blokade lagi kawan, dan di sini baru Raja mundur untuk menghindari langkah-langkah yang berulang. Menteri B4 skak, Raja G7, Menteri B8, Menteri D4, giliran Ali Reza melakukan skak, Raja bergeser, Menteri C6 skak, Raja G5, Menteri B5 skak, Raja 4, Menteri ke F5, karena di posisi ini sudah tidak mempunyai melakukan skak lagi kawan. Raja berada pada petak gelap, sedangkan posisi Menteri Magnus Carlsen pada ruang-ruang terang kawan, di mana baris keempat sudah dihadang oleh Menteri. Jadi di sini Ali Reza punya tempo mempromosikan pionnya di lajur D, pion promosi Menteri. Menteri F2 skak menawarkan menterinya kawan. Baru di sini Magnus Carlsen terlihat menyerahkan menterinya. Kalau diambil settlement kawan, permainan bisa berakhir remis. Ali Reza membalas dengan Raja ke G5 dan Magnus Carlsen menyerah di langkah ke 130. Cukup panjang kawan, karena semangat 45 dari Magnus Carlsen, semangatnya kaum pos ronda seperti kita, sebelum kena skakmat, sebelum pion ataupun buah habis di atas papan meninggalkan raja saja, kita pantang menyerah. Semangat terus Magnus Carlsen. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen yang ngeyel sampai 130 langkah. Dia tidak mau menyerah padahal sudah kalah 2 pion tadi kawan. Berharap bisa melakukan skak-skak yang berulang, membuat Ali Reza Firoza bingung. Berharap Ali Reza mau strip ataupun tidak fokus melakukan blunder besar. Tapi Ali Reza begitu tenang walaupun sempat tadi melakukan blunder, di mana Magnus Carlsen juga melakukan blunder sehingga Carlsen pun juga kalah kawan. Yang memaksa akhirnya keduanya melanjutkan ke Armageddon. Gamenya sudah kita ulas tadi kawan. Dan semoga permainan kedua pemain dengan ide pembukaan Sicilia variasi Westerinen yang dimainkan oleh Ali Reza Firoza mungkin bisa kalian coba. Tidak melulu permainan terbuka kawan dengan pion D4, melainkan dengan pion B3 bisa kalian coba. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya dan event-event berikutnya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.